adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu penyebutan Ramadan adalah Syahrul Quran, di mana di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran. Maka sebagai orang yang mencintai Al-Quran, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengetahui lebih detail bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sekali lagi adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang review sedikit bahwa kemarin di hari Sabtu pekan kemarin, Ustadz Kausar Wibawa yang mengisi, beliau menyampaikan materi tentang kiat-kiat produktif di bulan suci Ramadan. Nah, hasil kajian kita, kesimpulan kita bahwa puasa yang selama ini membuat kita bermalas-malasan untuk beraktivitas, ternyata itu ditolak dengan berbagai macam argumentasi, berbagai macam alasan yang mengharuskan kita untuk tetap produktif di bulan suci Ramadan. Beberapa diantaranya misalnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sejarah kegemilangan Islam itu lebih besar capaiannya justru di bulan suci Ramadan. Beberapa peperangan misalnya beliau lakukan justru pada saat beliau dan para sahabat sedang melaksanakan saum Ramadan. Maka kita seperti yang sampaikan tadi, kadang lamun tende pegawaian semenian ya masih tergerak bagus gati peniram ngere ibu-ibu meriah pende lalu lowongan de lalu ndea sende nya ke lalu samai lalu mau sedang gerak kendang de mentang liwat tiang tawar gerak ibu-ibu tang barang jangan tahu gerak undang barang jak tiang doang tiang ustaz dinda kebelik sedang gerak empat kades dia tang sadu hingga pada suatu hari tiang terbangun justru isi gerak ke mesa isi tengah mesa. Nah, demikian juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 9 Ramadan pas hari Jumat kemarin, 9 Ramadan ke? Hari Jumat. Nah, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia versi Hijriahnya. Karena Indonesia dideklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Ramadan pada hari Jumat oleh Soekarno-Hatta, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945. Kalau Hijriahnya 9 Ramadan. Artinya bahwa sejarah kegemilangan suatu bangsa negara baik yang dilakukan oleh Rasulullah sampai dengan era Tiang Pelungguh Sami yang ada di Indonesia, justru capaiannya paling besar dilakukan pada saat mereka puasa. Nah, kita sekarang tidak melawan penjajah, tidak ada yang menuntut kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Merdeka darmaji jari negara darmaja ruanda tebom si pahadi. Tetapi paling tidak ya semangat itu tetap ada pada diri kita untuk tetap produktif, tetap bekerja. Kantor yang ngantor tetap masuk kantor, yang sekolah tetap masuk sekolah, yang bekerja tetap bekerja, tentu tanpa melupakan ibadah-ibadah yang mendukung puasa kita, tilawah kita, ya sholat sunnah kita, kemudian ibadah-ibadah yang lain, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dinda Ustadz Khalid Nawawi Kiha. Beliau akan menyampaikan materi kepada kita adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran ini? Bagaimana adab kita membacanya? Bagaimana adab kita mentadaburinya? Bagaimana adab kita untuk mengamalkannya? Ya, hal-hal itu perlu diketahui karena Al-Quran ini adalah minhajul hayah kita semua. Lamun terbeli motor kereng tang anu ini sampean jok masyarakat, lamun terbeli motor, beli mesin cuci, beli kulkas, mau buka kardus, mau buka pasti harap buku pedoman.
Demikian juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan buku pedomannya. Apa buku pedomannya? Al-Qur'an. Surat cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah Al-Qur'an. Dulu di Unram, karena dia kampus negeri, sering menjadi sasaran para orientalis. Beberapa kali seminar-seminar besar dilakukan. Di situ menghadirkan pembicara-pembicara yang menurut kami pada waktu itu justru memiliki tujuan untuk memberikan kita was-was dan keraguan terhadap kebenaran dari Al-Quran. Ya. Contoh, ada sebuah seminar dulu pada tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 2006 atau 2007 di Universitas Mataram. Pembicaranya dari luar negeri, Dinda. Pembicaranya dari luar negeri. Dan terus saya lihat orang-orang berusaha untuk mencabut keimanan kita umat Islam terhadap kitab suci ini. Dia bilang begini, ini kan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad melalui perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril. Iya isiin terus mau berembela mau malaikat Jibril misal berdaya mempotong-potong ya pada memparani marak dengan saya ya potong-potong bantuan nih turun muajak malaikat Jibril larak mempotong-potong dan sempurna dan sampean. Ini kan bagi umat Islam yang tidak memahami sepenuhnya tentang dinnya, tentang agama, bisa jadi dia ragu, bisa jadi dia ada was-was, oh tentu. Tapi bagi kita yang meyakini bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dan Allah sendiri yang memelihara keotentikannya, keasliannya, tidak ada keraguan. Maka di awal-awal surat Al-Baqarah disampaikan la raiba fi, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran ini. Karena Allah sendiri yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah juga yang memelihara keaslian dan keotentikannya, yang memelihara Al-Quran itu. Nah sehingga tidak ada keraguan bagi kita bahwa Al-Quran ini adalah minhajul hayat, sebagai pedoman hidup yang semua sisi kehidupan kita sudah ada di situ. Tinggal sekarang kita bisa amalkan atau tidak. Nah itu persoalannya. Tapi sebelum kita berbicara ke situ, nanti Ustadz Khalid insyaallah akan memberikan kita ilmu tentang bagaimana adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Waktu dan tempat kepada Ustadz yang persilahkan. Misalnya hadir makin itu dari mana sih? Ya? Yang hadir mungkin. Banyak, ada dari Pengadang, dari Kopang, teman-temannya Bu Kades. Okay. Sampun lengkap sebenarnya paling benar. Ya? Sampun lengkap. Udah, Pengadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyama li syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kakaknya Bapak Kepala Desa Darmaji, Bapak Soni SD. Kita doakan beliau semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu melaksanakan tugas Ramadan dan tugas pemerintahan. Segenap staf dan perangkat pemerintah Desa Darmaji, singkatnya hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim rahimani wa iyyakumullah. Pertama-tama ini kesempatan sang mulia niki sila ngiring melunsur memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sasampun dijamin paicil nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik hidayah dan inayah sehingga tiang nomor sami bisa menghadiri kegiatan yang mulia, kegiatan ta'lim mengaji di bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Kepala Desa Darmaji berupa kegiatan taklim walaupun satu kali dalam satu minggu ini sebagai penyebab Desa Darmaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa dan tak luput pula kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Ini kesempatan kalimat ini yang dihubungi sama Bapak Kepala Desa untuk sekedar bermuzakarah, sekedar sharing tukar pikiran apa yang telah ditentukan temanya oleh beliau, yakni adab berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Jadi kata interaksi kalau mengacu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, searah interaksi ini maksudnya adalah hubungan, komunikasi, bagaimana kita berhubungan dengan kitab suci Al-Quran. Tentunya lamun tiang pelunggu sami yang bahas masalah kitab suci Al-Quran mungkin tidak cukup sekitar 1 jam 2 jam. Sehingga lamun terbahas kitab suci Al-Quran ini tentunya sangat luas pembahasan. Cuma kita mengerucut kepada bagaimana tiang pelunggu sami makin ili bulan samulia ini mampu berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran dengan adab-adab yang sudah ditentukan oleh para ulama salafus saleh kampungnya. Nah, yang pertama dulu, apakah tiang pengusaha ini sudah punya mushafnya? Apakah kita semua sudah punya mushaf Al-Quran? Itu yang pertama dulu. Kadang kita bertanya, berbeda hukum dengan jual Quran, berbeda hukum dia beli Quran. Masa ayat-ayat Allah kita perjualbelikan? Nah, seperti itu. Kadang ada orang bertanya marahnya, apa sih hukumnya kita jual beli Al-Quran? Kalau kita mau mengetahui seluk-beluk bagaimana Al-Quran itu sebenarnya, maka salah satu rujukan kitab yang bisa tiang pengusaha baca adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam Abu Zakaria
Yahya Syarafuddin Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi di sana sangat jelas berbicara yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi yang pertama harus ada kitab suci Al-Quran, milik pegedengan yang belum. Masalah jual beli Al-Quran, ulama mengatakan jaza, boleh hukumnya memperjualbelikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya disedekahkan sifatnya, kanggo yang terjual, kanggo yang terbeli, bukan istilahnya kita memperjualbelikan ayat-ayat Allah, tapi memang mushafnya boleh diperjualbelikan. Nah, berhubung sekarang ini adalah bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini banyak julukannya, penuh gelar. Saat pertama sahur siam, bulan berpuasa. Jadi di bulan Ramadan ini amaliyah badaniyah adalah puasa Ramadan, yang dimana puasa ini yang langsung dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sebuah hadis qudsi. Jadi as-shaumu li wa ana ajzi bi. Dalam redaksi yang lain, kullu amal ibni adam lahu illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi setiap amaliyah ibadah manusia itu sebenarnya ya tulang ojok diri mesa, kecuali puasa. Lamun puasa je aku yang balas manusia Allah. Ternyata ulama menafsirkan atau menjabarkan maksud dari hadis niki. Apa maksud dari saya yang akan membalas manusia yang berpuasa itu? Maksudnya adalah ternyata kelak di hari kiamat itu manusia itu seolah seperti barang yang dipajang beserta dengan amaliyah yang pernah dia kerjakan. Ternyata banyak manusia yang bangkrut, banyak manusia yang muflis pada hari kiamat. Apa maksudnya? Amaliyahnya sudah habis. Apa salah satu sebabnya? Banyak amaliyahnya yang dimakan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Salah satunya suka membicarakan aib orang lain. Kalau bahasa kita ngumpet. Maka ibu-ibu lamun de kelemaru nindit arulung sedak puasa di sini ngumpet biasa solen beli kando. Toli batuakan beli kando gak mainan iman Allah lamun de iman raus masalah apa sa kekurangan batur soleh sa pilih-pilih pindah. Nah, jadi amaliyah puasa itu akan diambil sama orang sehingga dia akan muflis, bangkrut. Nah, di tengah-tengah kita sudah merasa putus asa di hari kiamat itu, di sanalah ternyata pahala puasa itu muncul di sana. Itu maksud dari wa ana ajzi bihi itu. Dia akan muncul dan menyelamatkan kekosongan pahala kita. Itu sebabnya ibadah puasa ini memang ibadah yang khusus, yang sangat istimewa. Nah, terkait masalah Al-Quranul Karim, pada bulan Ramadan ini Syahrus Siyam, kemudian dinamakan juga dengan Syahrul Quran. Ada juga yang memberikan nama bulan Ramadan itu Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, Syahrul Muasah, bulan saling memberi. Kemudian Syahrul Tudha'afu fihil a'mal, bulan di mana amaliyah jamu sami akan dilipat gandakan. Nah, berbicara masalah adab-adab interaksi, jadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengenal Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang pengulusami mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Nah, yang pertama, bagaimana mengenal Al-Quran. Apakah yang pengulusami sudah mengenal Al-Quran? Coba mungkin ada yang bisa menjawab dari rekan-rekan, dari ibu-ibu mungkin. Kan bisa kepeng BLT doang posit reking lagu nani ayat Quran di tuang reking pire keluwe juz, pire keluwe surah, pire keluwe ayat
pira keluar huruf Al-Quran. Apakah dia sami sudah menghafalnya atau nonsen, tidak peduli, bodoh amat dengan masalah itu. Yang penting isi kantong penuh. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau Al-Quran berapa juz ibu-ibu? 30. Paling kencang ya, belum dasar juz. Nah, berapa surah? 100? 1236 ayat. Nah, arah ngapalan. Al-Quran belum dasar juz. Arah amplop apa kades? Ya. Arah amplop tak mau menjawab. Nggih untuk pelungguh doang amplop niki anu. Mulai dari anda tak tahu menjawab. Al-Quran belum dasar juz. Pira keluar surah 114 surah. Pira keluar ayat. 6000. Nah, ayat ini telu versi. Arab menurut qiraah Imam Hafs, menurut qiraah Ad-Durr yang lebaran, menurut qiraah Warsh. Ada telu. Nasa pertama menurut qiraah Hafs ada 6.236 ayat. Dia keluar ayat. Saya reken kau belan loh. Kalau bahasa sekarang darah pergawi, padahal itu ibadah. Terkait Al-Quran ini soalnya tidak baca itu adalah ibadah. 6.236 Anda berapa 6.236 menurut qiraah Hafs. Kalau menurut qiraah Ad-Durr 6.262. Nah, kalau menurut qiraah Warsh 6.214 jumlah ayatnya. Nah, kalau jumlah hurufnya Imam Tiang Penusami Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah pelopor dan pendiri mazhab Syafi'i. Kuawe mereka pira keluar huruf Al-Quran. Itu yang berbeda rekeng. Kadang-kadang dia tahu cara ngerekeng dah. Kadang-kadang tasdid doang sikit seterekeng, padahal dua lah menarak sepedun itu. Dua tak rekeng. Imam Syafi'i merekeng ini tu. Berapa jumlahnya? Kalau diuangkan mau beli sepeda ganda 1.027.000. 1.027.000. Ia kadu beli kangkung ya insyaallah sekali lebih mah besar lah. Paling laris makan kangkung anje bus-busan. Kolang-kaling. Akan lepas dari kolak. Ternyata 1.027.000. Imam menurut versi Imam Syafi'i. Menurut imam lain ada penambahan. Terus yang Sami harus kenal juga dulu Al-Quran ini. Istilah-istilahnya ada nasikh, ada mansukh, ada makkiyah, ada madaniyah. Jadi model-model istilah dalam Al-Quran seyogyanya yang Sami harus mengenalnya supaya kita lebih cinta dengan Al-Quran. Bukan hanya sebatas tulisan, bukan hanya sebatas mushaf doang. Lagu harus terkenal seluk-beluk Al-Quran. Tidak cinta, apa yang tidak kenal, kita sebutnya kan dah. Tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak merari. Jadi boleh marah dikit. Maka Al-Quran ini sirat lama pilih tunan dia harus tahu ikan apa istilah-istilah dalam Al-Quran. Jadi ampur lama tak tegannya doang Al-Quran ini pahala luar biasa dan semuanya punya adab. Berbiadab makin. Nah, ia dikisah terbahas. Jadi setelah Tiang Sami mengenal Al-Quran, maka yang kedua adalah bagaimana berinteraksi membaca Al-Quran itu. Berbicara tiap baca Quran ada ternyata belik pahala. Apa sekedar demat baca atau berembi. Nah, tentunya dalam masalah ini para ulama salafus saleh sampun menjelaskan beberapa adab Tiang Sami terhadap Al-Quran. Tiang bacakan poin-poinnya saja. Mungkin yang sering Tiang Sami praktekkan. Saat pertama ibu-ibu ampur, pelungguh baca Al-Quran pakai tangan kiri mengambilnya atau pakai tangan kanan? Kanan. Kanan. Senang
lamun tangan kiri ti masak keyboard nindik kadu kiri yo kembe sida kiri simbai Quran keyboard kadu ni lengi idam kadu kanan timang keyboard kidal tetap pakai tangan kanan be ton kolok tu atas ton kolok ambil pakai tangan kanan jangan pakai tangan kiri apalagi pakai kaki dia pakai tangan. Kemudian selanjutnya bagaimana memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Sesudah kita mengambil Al-Quran itu, maka kurang bisa yang meminjam saja. Sebagai contoh, para ulama, terutama ulama tasawuf, mengajarkan tiang penusami ketika memegang Al-Quran pakai tangan kanan, terus jangan lupa untuk menciumnya. Walaupun sebagian dari saudara-saudara kita bid'ah gitu kan. Apain cium Al-Quran? Tidak ada aturan dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Nabi. Jadi kita pegang Al-Quran, kita cium. Bagaimana caranya? Dicium, terus ditaruh di atas, kemudian di dada. Ini juga berlaku untuk kitab-kitab para ulama. Sampun berarti kan? Sampun ada praktek. Jadi dipegang, dicium, ditaruh di atas kepala, terus di dada. Jadi seperti itu cara kita untuk bagaimana menghormati Al-Quran sebelum tiang penusami membaca Al-Quran. Nah kemudian setelah itu, setelah kita menghormati Al-Quran, yang sering tiang penusami lakukan terhadap Al-Quran ketika kita mau membuka lembaran suhuf Al-Quran ini, biasa colet elor jodoh si ibu dia colet, nah dia entah nyata mesti deh biasa kesakak misal terbalik kurang colet terus punang pun pecah kemudian colet ini buka baru Masya Allah. Ternyata sampun dia baca anunya nih kekanda yahrumu katanya haram hukumnya colet elor terus dia buka Al-Quran. Ternyata ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan haram. Lebih jangan. Lamun dia dan irang ibu atau bapak-bapak sak mendak niki lebih tidak usah dipraktekkan lagi. Kenapa? Ampure searan air liur itu konotasinya negatif sekali. Lengek wahasilah. Uya nani yang setiap buka lembaran Al-Quran, pantaslah ulama mengatakan haram. Berembe tentang menu aran barang air tun kolok dia deket sekedarnya imat dia sitanun ketimbang pakai air liur. Quran lain ya Ustaz, Quran lain yang main dalam lembaran ya kertasnya udah enak. Anu endah maki nyerang pemenuk-menuk. Oh, ini yang bikin menu. Nggih. Maki jadi HP malah tinggal colet-colet doang. Juga. Memang cetakannya sekarang alhamdulillah kertasnya sudah bagus. Bagus sudah. Ini disetakan. Masih pakai kertas. Jadi itu yang diajarkan oleh para ulama. Kadang-kadang sering kita lalaikan atau mungkin kita nggak tahu. Nah kemudian bagaimana membaca Al-Quran? Sering kita saksikan para qori kita membaca Al-Quran berdiri. Bagaimana hukumnya? Berdiri, tidur, berjalan, baca Al-Quran di jalan, bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan boleh, silahkan. Cuma lebih utamanya adalah duduk. Ketika kita baca Al-Quran, maka adab yang pertama adalah al-khudu. Jadi kita harus khusyuk, khudu, taat dan khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan seperti berbintang side tokon li julun gurun, ya tam tokon baca Quran. Berbintang tokon li julun gurun dan kita masa kita akan seperti apa ya? Dengan gaya yang tidak sopan. Pasti kita akan duduk secara sopan. Ia tak baca Quran. Jadi seperti itulah sikap posisi tiang melusami duduk membaca Al-Quran. Lebih bagus, lebih besar pahalanya duduk. Berdiri juga berpahala, namun lebih utama yang duduk. Mbe andang tak baca Quran, andang kiblat. Kanggo tandang timu, kanggo. Tapi lebih besar fadilahnya dan pahalanya kalau menghadap kiblat. Mara cerita lain arah dengan dua lalu nuntut ilmu, ternyata beda kualitas dengan sawah ulik. Pada lalu nuntut ilmu lalu mondok.
pada guru, pada ilmu yang pelajari lagu kenyakan sa ulik ojok balik ternyata sa sakit ni je sa terlalu barokah ilmu sa sakit je ndik tak adu di masyarakat tak ketuan apa je kebiasaan yang lain kenyakan sa lalu berajah oh ternyata ni je kenyakan sa berajah dia cari anda ubat lain-lain dong anda dia cari berajah menghadap kiblat. Kenyakan seperajah dia nanam kiblat. Ternyata menghadap kiblat itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh cara nanam kiblat. Iatnya lili dalam kubur harus nanam kiblat. Lalu narak mayit dalam kubur dia nanam kiblat, baru tertukar wajib hukum yang terbongkar malik. Kecuali lalu masih ada yang biarnya anu mayit baru timu. Parang jatuh orang empat baru ni. Salah satu yang anu misalnya, salah satu yang lahat. Ternyata tidak menghadap kiblat, wajib hukumnya dibongkar kubur itu selama mayitnya belum rusak. Lamun dua telu jero jadi dibongkar. Itu pentingnya yang namanya arah kiblat. Sehingga yang baca Quran pun sangat ditekankan untuk menghadap kiblat. Nah, kemudian selanjutnya ketika yang berusaha membaca Al-Quran tentunya adalah wudu, harus dalam keadaan suci. Bolehkah kita membaca Al-Quran di narak wudu? Boleh. Satu huruf Al-Quran dibalas 10. Kapan dibalas 10? Ketika yang berusaha tidak ada wudunya dan tidak dalam keadaan sholat. Sekarang kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, tentunya punya wudu, maka satu huruf akan dibalas 100 oleh Allah SWT. 1.020.000 kali 100 ganda iya kan ya? Terawih sebungkul, Masya Allah. Alhamdulillah kemudian ada imam dari mana lupa nama imam ini salah bacaan Bima beliau langsung yang jadi khatib kemarin, langsung jadi imam, langsung pengajian sore dan malamnya sholat tarawih. Masya Allah, teman terdengar suara. Menani sebulan satu bungkul baca Quran kali 100, wah dia tahu setreken kebelik pahala. Itu kalau dibaca dalam keadaan sholat dan sholatnya berdiri, bukan duduk. Lamun baca Quran dalam keadaan tokon, dalam keadaan kenyakan gawe sembahyang solen tokon, maka satu hurufnya akan dikasih ganjaran 50. Lamun baca Quran di luar sembahyang arah wudu, satu hurufnya dikasih ganjaran 25. Nah, saat terakhir, lamun baca Quran irik luar sembahyang di narak wudu, iya nu terbalas 10. Seki huruf terbalas 10. Boleh baca Al-Quran tidak ada wudu, cuma jangan memegangnya. Dan kecuali pelunggu sami saat nifas, jadi baca Quran. Lamun zikir boleh, doa boleh. Ayat Al-Quran yang isinya doa, diniatkan doa, kanggo dibaca masih si dengan ini head. Gimana head? Yang penting niatkan doa. Jadi membaca Al-Quran ini sambil duduk ada wudu. Boleh baca Al-Quran dalam keadaan berbaring, tidur, berjalan, cuma pahalanya kurang. Yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita sambil duduk menghadap kiblat. Nah, kemudian ada berikutnya kata ulama, kah baik yang berusaha bertelosor li julun Quran. Itu ulama mengatakan haram. Bertelosor. Anu lau jangan kumang kan barang itu. Itu masjid. Pendopo. Miring lah bintang Ustaz. Yang penting kakinya jangan ke Al-Quran. Misal tul Al-Quran. Itulah anda gitu. Ini bisa sengaja nih tul Al-Quran lain. Jadi jangan sampai. Ngaji dalam iki terus bertelosor. Nggih, boleh. Nggih, yang dimaksudkan bertelosor tunduk Quran itu. Lamun tangga tidak jadi masalah. Tangga dengan sepertelosor tunin nahi. Beda lamun dia baca Quran solat bertelosor aja. Jadi niki ulama ada yang mengatakan haram. Satu lagi pertanyaan. Nani anu apa dia berdarah pageran, dia berdarah gigi.
ulama mengatakan darah gigi itu najis. Sebenarnya darah manusia itu suci sebenarnya, darah manusia. Baik sedikit maupun banyaknya. Yang najis itu adalah darah yang sangat banyak dari darah manusia. Dikecualikan oleh para ulama beberapa darah di tubuh tiap musami yang najis. Contoh darah haid. Karena darah haid itu suci. Kan darah manusia suci kecuali darah haid. Kemudian darah gigi itu najis. Lamun darah gigi dia dua bertemu mud balak telo batal puasa itu. Lamun darah gigi bertemu kumur. Kalau tidak kumur terus ada air liur yang masuk, batal puasa kita. Lagu misalnya terketahui ini. Nah, lamun dia ketahui dia masalah. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Nggih, misal arah tidak menilai tidak mendarat. Hanya kemumu sila atau periksaan dulu. Alamun arah kemumu, alamun dia kemumu saja batal puasa. Dan terkait membaca Al-Quran, kalau mulut kita najis, ulama mengatakan makruh. Makruh tidak haram. Ada dua versi, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan makruh niki ya karena kita membaca Al-Quran, ada najis yang kita bawa. Sama halnya tiang pengusami mangkin tangan niki najis muntegan Quran walaupun ada wudu, itu haram kata ulama. Nah yang pun padean kanje seandainya lamun gigi pageran tiang pengusami niki berdarah, maka hukum membacanya adalah makruh. Nah, jadi perlu tuikan bagaimana adab tata cara tiap musami, bagaimana memperlakukan Al-Quran berbeda dengan kisah baca. Nah kemudian lamun baca Quran usahakan tartil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Lamun baca Quran usahakan tartil. Apa kena tartil? Tartil niki pedasan tajwid, pedasan makhraj, dan pedasan apa makna Al-Quran. Jadi silakan membaca Al-Quran secara tartil. Ada yang baca ini baca lagu. Bermain hukum dengan baca Quran. Kadang Yasin kau bacaan baca, kangkun sih. Lagi pakai zikir nani ngebut demi kangkun kembali kita. Cuma fadilahnya berkurang. Namun sendiri-sendiri terbaca, ada yang terbaca. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghiasi suaranya ketika dia membaca Al-Quran. Tersuruh berlagu anda. Ada sembahyang sedih. Lagu semampunya, jangan dipaksakan. Mis baru berlagu, lagu paksa, lagu burung main jari. Ayo dia dengar lagu. Jadi silakan berlagu seperti itu, supaya enak kedengarannya. Jadi ketika membaca Al-Quran supaya tartil. Jangan lupa membaca ta'awuz. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Silakan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya adab dengan baca Quran. Sila. Jadi membaca Al-Quran diawali dengan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bagaimana kita mengambil upah dari bacaan Al-Quran? Ada seorang qori niat adin sah mau kepeng, dipanggil sama orang, dipanggil di pengajian. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan haram, tidak boleh. Kalau dikasih boleh diterima. Yang penting niatnya jangan untuk mengambil upah dari bacaan Quran. Jangan matok, dendek jangan matok, lagi matok, apalagi punya apa istilahnya ini? Ini cuman dikasih uang lantaran pelungguh diundang untuk membacakan Al-Quran, boleh diambil. Tapi kalau niatnya menghadirinya untuk mendapatkan upah, haram, tidak boleh. Jadi kita membacakan Al-Quran lillahi ta'ala, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di bulan Ramadan ada istilah tadarus. Sebenarnya tadarus itu kurang tepat. Beda tadarus sama idaratul Quran. Tadarus Al-Quran, idaratul Quran. Apa itu lebih tepat kita bilang idaratul Quran. Apa itu idaratul Quran? Pelungguh baca disimak sama orang lain. Dia baca, pelungguh yang simak bergantian. Itu namanya idaratul Quran. Kalau tadarus Al-Quran itu lebih dalam dan lebih berat. Bukan hanya sekedar baca, tapi kita menelaah Al-Quran itu sendiri. Menelaah isinya, menelaah tajwidnya, menelaah asbabun nuzulnya. Jadi idaratul Quran, istilah ulama itu idaratul Quran. Nah ini kata ulama, bagaimana hukumnya kita idaratul Quran, saling simak Quran di masjid? Jaizun hasanun. Hukumnya adalah boleh, bagus. Makanya nggak ada halangan untuk kita melarang orang untuk tadarus Al-Quran atau idaratul Quran di masjid atau di mushola. Jadi sangat banyak adab-adab yang pelungguh sami di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, terutama bagaimana kita menghormati Al-Quran, bagaimana pelungguh sami membaca Al-Quran. Nah, bagi wanita yang haid dan nifas tidak ada kendala untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran. Sila bisa dibaca dengan bil qalbi, cukup dibaca dalam hati. Walaupun ada ulama yang berpendapat bagi wanita yang haid boleh membaca Al-Quran dengan niat tahfizul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada halangan untuk kita tidak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, terutama pahala-pahala di dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah Tiabul Sami mengenal Al-Quran, kemudian tahu bagaimana adab membaca Al-Quran, ya, tentunya selanjutnya adalah bagaimana mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Karena dalam Al-Quran ini ada 6 kandungan. Ada 6 kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau tauhid. Al-Quran berisi akidah dan tauhid. Yang kedua, Al-Quran berisi akhlak. Yang ketiga, Al-Quran berisi hukum. Yang keempat, Al-Quran berisi kisah dan sejarah. Kemudian yang kelima, Al-Quran berisi tentang sains. Ternyata dalam Al-Quran ada sains dan teknologi. Kemudian Al-Quran berisi ibadah. Mana contohnya Al-Quran berisi teknologi? Contohnya dalam surah Al-Ghasyiyah. Abala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Itu kita disuruh berpikir masalah teknologi, bagaimana masalah sains. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat, tidak menelaah? Kita disuruh untuk bagaimana berpikir tentang badan kita sendiri, bagaimana sains yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi komplit sebenarnya Al-Quran ini. Ada hukum, ada sejarah, ada ibadah, ada akidah, ada sains dan teknologi. Tinggal yang mau sambil bagaimana mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah. Mungkin sekedar lagi Anda sekedar untuk sharing, berbagi masalah bagaimana adab-adab di dalam berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi mulai dari sekarang, yang pertama yang harus tiap kami cek adalah apakah ada mushaf itu. Kalau sudah ada, bagaimana kita memperlakukan mushaf itu. Berbintan dia baca, berbintan dia rawat, jaga, terus berbintan dia amalan isi kandungan Al-Quran. Sekedar ini yang bisa tiang sampaikan, semoga bermanfaat bagi tiang pengusaha. Wa akhirul kalam, Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Matur tampi asih Dinda Ustaz Khalid Nawawi. Materi tadi singkat tetapi insya Allah merangkum apa yang ada pada kitab At-Tibyan fi adabi, ya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ada bukunya yang sudah versi terjemahan.
dijual di beberapa toko buku yang lihat di Gramedia ada, kemudian di Titian Hidayah di Mataram juga ada Imam An-Nawawi ya. Jadi bagi pelunggu Sami yang mungkin tidak bisa membaca kitab gundul seperti Ustadz Khalid dan Ustazah Hina bisa membeli buku itu. Jadi di situ disampaikan bagaimana adab-adab yang tadi disampaikan oleh Ustadz Khalid itu dituangkan dalam versi bahasa Indonesia. Di situ. Kenapa materi ini penting, Bapak Ibu sekalian? Karena bagi kita, terutama yang ada di komunitasnya Pak Badri ini, Ustazah Hina, banyak sekali yang mengikuti seperti one day one juice misalnya. Kadang-kadang karena mencapai target 1 juz per hari, kadang kita lupa adab-adabnya. Kadang ya, tidak semua, tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, bagi orang yang minim ilmunya, kemudian ikut misalnya di kelas-kelas seperti itu, maka kadang adab-adab itu diabaikan. Nah, itu yang paling penting. Kenapa ini juga penting? Alasan kedua adalah supaya interaksi kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini ditambah fadilahnya ya. Ada pahala yang lebih yang kita dapatkan, bukan hanya pahala membacanya, tetapi juga pahala kita memperbaiki adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau dalam aktivitas itu kan mulai dari bagaimana kita bersuci dulu, taharah dulu, suci, kemudian sampai dengan disunahkan kita bersiwak, sikat gigi, ambu nembok, lagu baca Quran kan. Alangkah baiknya disiwak dulu, sikat gigi dulu, kemudian menggunakan pakaian yang bagus, Ustaz, ya. Ini baca Quran singlet, kadun sama lagu. Sole-sole saprik kedit ini ke semprot kedit sole, nah itu kurang bagus ya. Nah, nanti mungkin yang belum punya bukunya bisa dibeli bukunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ustazah Ina ada tambahan? Ya kan? Ya. Kak Tuan, ada yang mau ditambahkan? Masih ada beberapa menit waktu kita untuk tanya jawab. Insyaallah Ustaz Khalid masih ada waktu untuk membersamai kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan terkait dengan materi tadi maupun masalah-masalah syariah lainnya yang mau dikonsultasikan. Saya persilahkan. Nggih. Iya. Nggih, silakan. Anggota DPR DES, anggota BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya boleh Nggih. Detail boleh Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, ini Ustaz, masalah pembacaan Quran. Sebenarnya ini pernah dulu saya ungkapkan di Ustazah Hina waktu kita di Presate tentang bagaimana ada atau cara membaca Al-Quran. Terus terang saya takut untuk belajar. Kenapa saya takut untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Saya takut akan dosanya. Setelah saya tahu, saya tidak mengamalkan, saya takut itu jadi dosa saya. Tetapi sekarang, saat seperti sekarang saat ini memang saya membaca Al-Quran sesuai dengan pengajian lain ya. Lainnya kalau sakode bareng-bareng mengaji. Kebetulan kita ada tersirat saya dan bikin perempatan. Jadi enggak dong dengan tahu nak gawe beda saja lain. Nah, setelah sekian lama sekarang dengan tahun berganti tahun, kita ternyata banyak sekali yang harus ya terutama masalah untuk belajar. Saya dengar untuk belajar Fatihah saja itu bisa berbulan-bulan, ada satu ayat saja itu kita bisa berbulan-bulan untuk membacanya. Nah, itulah yang ada dalam momok saya saat ini. Saya takut untuk belajar karena takut salah ketika saya belajar tapi saya tidak mengamalkannya, otomatis saya akan berdosa. Apakah sikap ini saya benar atau tidak? Dengan cara ini
untuk terlalu dalam, karena lidah kita kan saat ini sangat sulit untuk menyebutkan satu huruf saja sesuai dengan Al-Quran, sangat sulit. Yang kedua, saya berprinsip kita beda dengan orang Arab. Prinsip saya pribadi mungkin nanti bisa diluruskan. Kita itu beda dengan orang Arab. Orang Arab atau orang Persia Timur sudah terbiasa dengan bahasanya yang Al-Quran, yang kayak pasang-pasang itu adalah ucapan mereka sehari-hari. Jadi wajarlah menurut saya pribadi ini, wajarlah mereka bisa membaca Al-Quran dengan fasih karena itu adalah bahasanya dia. Nah, tetapi kalau kita misalnya cukup dengan membaca, apakah itu tetap salah? Nah, yang ketiga, saya baca, kalau saya baca dengan terjemahannya, kok kayaknya cerita Al-Quran ini dalam hati saya nih. Lagi kembali ke pribadi saya, kok cerita tentang Bani Israel saja yang ada di Quran itu. Karena sering saya kan penasaran apa sih artinya. Saya ambil Quran saya yang ada terjemahannya, ternyata bukan cerita saja saya baca. Lagi kembali ke pribadi saya tentang Bani Israel, tentang kejadian masa lalu dari zaman mungkin Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Nah, mungkin itu yang sering mengganjal di hati saya, Ustaz, dan pernah saya sangat merasa berdosa ketika anak saya titip Quran di jok motor saya. Waktu itu habis saya dari pengajian yang di Kalihaji, saya ke Jelujo, lupa kalau kalau Quran ada di dalam jok. Makanya saya yang namanya kita lupa. Nah, setelah habis baru saya ingat pas balik itu, ya Allah, ada Quran di bawah mata saya. Begitu luar biasa rasa bersalah saya. Bagaimana cara menembus kesalahan? Apakah itu dengan membaca istighfar atau apa? Cukup. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sepertinya sudah mewakili ini. Iya. Sudah mewakili. Ya, langsung saja, inilah dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu dulu kita diajarkan Al-Quran sama orang tua kita dengan cara yang sangat tradisional. Kemudian muncul pemahaman baru bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Terus ada rasa tidak ingin untuk istilahnya ada ketakutan untuk memperdalam bacaan Al-Quran, cara membacanya, merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan atau ilmu yang sudah ada. Jadi ada prinsip yang tiap muslim harus ubah, di mana prinsip itu adalah ilmu itu walaupun tidak diamalkan, asalkan sudah diterima, maka pahalanya akan kembali pada orang tersebut walaupun tidak diamalkan. Kita pernah mendengar juga seperti ini, kita mengatakan suatu ilmu tapi tidak pernah dipraktekkan, maka teramat besarlah murka Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Sangat besar murka Allah kalau kamu mengatakan apa yang kamu sendiri tidak pernah lakukan. Ada satu ulama yang mengatakan seperti ini, berpendapat mengajarkan suatu ilmu dan kamu tidak pernah mengamalkannya itu lebih baik daripada kamu tidak mengamalkan ilmu itu dan tidak pernah mengajarkannya. Jadi mengajarkan ilmu dan kita tidak pernah mengamalkannya masih mendingan daripada tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengamalkan. Terus yang kedua seperti yang tadi, jangan merasa takut untuk mendalami suatu ilmu Al-Quran atau ilmu yang lain, karena ulama mengatakan walaupun tanpa diamalkan, pahala mengaji itu akan tetap mengalir dan mesti harus kita amalkan.
cara tradisional tetap kita pertahankan. Kalau ada ilmu yang baru, mari kita amalkan. Kita amalkan, jangan kita merasa takut bahwa nanti kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Walaupun tidak bisa kita amalkan, tapi kita sudah menuntutnya. Kita mendapatkan pahala menuntut itu. Nah, kemudian yang tadi, masalah di Al-Quran banyak sekali disebutkan kisah-kisah. Karena memang di dalam Al-Quran itu pembahasan masalah Bani Israel itu sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana di dalam hati kita istilahnya merasa bagaimana nanti ketika kita membaca kok cuma kisah saja. Sebenarnya apapun isi Al-Quran itu membacanya tetap ibadah. Dan mengenai kisah itu, karena itu kita dijelaskan tentang bagaimana Bani Israel pada zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah SAW. Jadi memang dalam Al-Quran itu memang isinya adalah kisah, ada sejarah, kisah sejarah hukum ibadah lengkap. Kalau kita sekarang istilahnya bosan, mungkin kok kisah saja dijelaskan, jangan kita merasa bosan, karena memang ada pengajaran di dalam kisah tersebut, ada ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi walaupun isinya kisah, membacanya tetap adalah ibadah. Nah, kemudian ada Al-Quran ditaruh di bawah jok motor. Ketika dia dengan perjalanan, dia Tuhan kata tentang cara Al-Quran. Yang pertama, selama tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak berdosa orang tersebut. Bagaimana kita beristighfar, apalagi beristighfar? Insya Allah. Arah udu dia lagi. Arah udu desa Tagan lagi. Arah udu desa Tagan lagi sesir. Nah, maka muncul hukum baru berbeda nih lamun dari Al-Quran di langan di nara wudu. Katakanlah sobekan Al-Quran. Ada sobekan Quran di jalan, kita tidak punya wudu atau tidak mandi, misalnya begawian lupa mandi. Ada sobekan Al-Quran, kata kembenan ini, ya tadi khawatir akan lebih hina lagi. Kanggun bahasa ulama demak ke Quran selamatan daripada nanti terdemak sekali semakin hina. Boleh dipegang dibawa ke rumah. Jadi kalau sampai di rumah ambil wudu. Nah, sunnah kata ulama, kalau kita temukan sobekan Quran yang tercecer di jalan, bisuk atau sandal namun kotor bisuk namun terbisuk. Lagu sandal namun terbisuk yang sede baik tidak usah kata ulama. Kita bersihkan, kemudian kita kasih minyak wangi, kemudian taruh di tempat yang aman. Jadi kalau memegang Al-Quran demi keselamatan Al-Quran boleh, walaupun tidak punya wudu. Terus arah endah berembel misal lamun sedu di Quran mungkin namanya air agun. Kan ada dua cara nih. Arah satu tulis di piring putih harus mulus. Dia dan tertulis Quran, mun sedu isi air dinem. Cara yang kedua, tulis di kertas Al-Qurannya, bakar, abunya diminum. Nah, dua hukumnya kata ulama, kalau ditulis di piring boleh diminum, ditulis di piring. Tapi kalau ditulis di kertas atau Al-Qurannya sendiri sudah sedut, mu abu nenu yang sedak si air mutinam haram kata ulama. Kenapa? Karena abu itu masuk ke dalam perut, di perut ini ada kotoran, bercampurlah dia. Abu itu dengan kotoran yang ada di dalam perut. Tidak boleh seperti itu. Hukum membaca Al-Quran boleh untuk niat menyelamatkan Al-Quran. Misalnya nih santren penuh Quran diserahkan sobekan berbeda hukum tidak sedut, boleh dibakar. Seandainya kalau disimpan akan lebih menghinakan Al-Quran. Ini narapeta kulu. Terus abunya kita? Abunya ini boleh dibuang atau ditempatkan di tempat yang khusus misalnya. Takkan si jeluang. Nah, jadi yang penting ini merasa baru inam ya diharamkan oleh ulama. Tapi kalau ditulis di piring, rajah istilah tertulis di piring, kemudian ditaruhkan air, dituangkan air, kemudian diminum itu boleh. Nah, jadi merasa baru. Kalau kita lakukan Al-Quran di jalan untuk menyelamatkan Al-Quran, niatnya seperti itu kanggun dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menghinakan Al-Quran, kecuali namun sengaja bisa abot, bisa kedung. Kalau kedung nanti dia dibarang kembali. Nah, ini yang tak boleh. Pada ada unsur kesengajaan.
membakar Al-Quran pun kan tergantung niat. Arab dengan sudut Quran menghinakan Al-Quran haram, berdosa, dosa besar. Apa tujuan sudut Quran menghinakan Al-Quran? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di beberapa negara kan, membakar Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran. Ini yang tidak boleh, tapi membakar Al-Quran untuk menyelamatkan, itu yang diperbolehkan. Sekarang sakit orang juga kan dokter saya dah pegawaian. Bulan puasa ni kita ngolok Quran le lasah. Le lasah kita ngolok ada sampai dari tak ngolah orang baca ni. Lalu dia dah main dah kanggo. Anggun. Main apa? Ya tahu bedokar. Lalu dia tahu nama saya ni ke. Astagfirullah. Boleh bukan Gun, boleh Al-Quran diranjang, dilasah, pojokan untuk kuluk. Arab dia mamrari. Yang haram itu Tutup main. tawassul. Apa itu tawassul? Umpamanya jadi galang Quran. Tawassul tidak boleh, haram. Sama dengan menjulurkan kaki ke Al-Quran. Itu yang tidak boleh. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai bantalnya, menjadi galang. Tidak boleh. Lagu sekedar boleh diberikan, tidak jadi masalah. Ada nak boleh baca selama bulan puasa dari dengan bola-bola. Sudah kita baca ni. Jangankan Al-Quran sila, kitab-kitab ulama kan sebaik-baik teman duduk adalah kitab. Apalagi makin Al-Quran. Ada saat rapat tidak kaji Quran, tidak jadi masalah. Yang penting dia belajar galang, apalagi sebenarnya orang belajar Quran aja. Nah ini yang diharapkan. Yang rehat, yang jadi galang. Rehan, Enggak masalah sih. dia jadi masalah. Lasing akak dia berehat galang jadi rehan. Galang beda boyak lasingnya. Oh. Yang sering keliru, dia narak wudhu melapis tentang Quran. Itu ulama tetap tidak boleh. Nah ini Quran, dia narak wudhu, lapisan dia dah tajam dengan kawan lain. Lapis iman, lapis iman, demak. Itu tidak boleh kata ulama. Walaupun pakai lapis. Jadi baca duduk silamu yang bertegal Quran. Gitu. Sekedar itu mungkin ada. Nggih. Matur kasih Dinda Ustaz. Sebelum kita akhiri izin saya menyampaikan beberapa hal mumpung tiang ingat terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Meme Cempe. Memang pertanyaannya bagus, mengingatkan kita bahwa motivasi pertama, motivasi membaca Al-Quran itu harus ada. Bagaimana kalau kita tidak bisa membacanya, maka motivasi yang harus ada pada diri kita adalah belajar membacanya. Rasulullah mengatakan memberikan pahala kepada orang yang belajar membaca Al-Quran itu justru per huruf, bukan alif lam mim. Itu misalnya ada orang belajar alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dendek wah toha dendek tahu nih belajar. Tidak ada kata tua kalau belajar Al-Quran itu. Karena apa? Karena Al-Quran itu salah satu-satunya mungkin kitab suci yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling cepat dipelajari. Paling cepat dipelajari, kemudian yang kedua paling cepat dihafal. Coba deprito, dan ngembe tahu karena bau 7 tahun hafal Bible, tidak ada. Hafal Taurat, tidak ada. Tapi 7 tahun hafal Quran banyak. Karena didesain Al-Quran niki memang mudah dipelajari, mudah untuk dibaca. Gitu. Elak tendem pada dengan Arab, tapi banyak sekali orang Indonesia yang justru menjadi imam di Timur Tengah. Bahkan bedai tiang di masjid di Mekah waktu pergi umroh, justru mereka jadi imam di masjid-masjid di luar Masjidil Haram itu dengan kateng, jadi makmum dengan Arab. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan diturunkan untuk orang Arab kemudian cocok dengan lidah Arab, enggak, tetapi cocok untuk lidah semua orang, dan tidak ada waktu berputus asa untuk belajar, tetap belajar Al-Quran. Dulu yang diajarkan ngaji Ustaz sama almarhum
kakek Papuk Tuan. Di Unram juga ada program dulu, kita buatlah sama teman-teman ya, bagaimana paling tidak terlalu fatal kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Ndek ensak belik lalu kesalahan, ndek nepa selat badik ya, lagu paling ndek minimal dia tidak terlalu merubah makna daripada Al-Quran yang kita baca itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu memang banyak mengandung sejarah. Paling tidak ada 3. Pertama adalah sejarah para nabi dan para rasul terdahulu. Nabi dan rasul terdahulu, misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang tidak masuk dalam kategori nabi tapi diceritakan. Contoh, kisah Ashabul Kahfi misalnya. Kemudian salah satu yang menjadi nama surat dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Nah, dalam sejarah ini kenapa banyak dituangkan dalam Al-Quran? Ternyata di situ banyak hikmahnya. Luqmanul Hakim itu kenapa dia dimasukkan? Karena memiliki keistimewaan. Kalau pelungguh membaca surat Luqman, di situ tertuang bagaimana cara mendidik generasi dengan cara-cara yang Qurani, dengan cara-cara yang Allah ridho dengan cara itu. Luar biasa. Misalnya mendidik anak ya. Surat Maryam misalnya, bagaimana bukan hanya sekedar surat Maryam itu ditampilkan sebagai nama surat, enggak. Ternyata bagaimana Maryam ini sejak hamil ya, kemudian melahirkan, itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, sejarah pada saat Rasulullah SAW hidup ya, mulai dari kisah-kisah peperangan misalnya termasuk ya kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya hukum ya, ada dalam Al-Quran. Karena kadang asbabun nuzul Al-Quran itu karena ada kejadian ya. Misalnya bagaimana hukumnya kita sholat dalam keadaan mabuk ya. Ternyata tidak boleh, turunlah ayat itu, ada hukum di situ. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ ada fikih, ada hukum lengkap di Al-Quran. Ini prinsip-prinsip umum dalam kehidupan kita. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ada riset yang dibuat oleh salah satu profesor. Profesor ini bukan orang Islam, dengan Islam. Beliau meneliti, dia ahli tanaman, Dinda. Beliau meneliti kualitas tanaman yang dibacakan bunyi-bunyian dengan yang tidak. Kemudian di zoom lagi, bunyi-bunyian apa yang paling membuat tanaman ini tumbuh dengan subur dan bagus. Diujilah. 1, musik jazz. Ini tanaman. 3, 4, musik jazz, musik pop, aliran-aliran musik. Nah, ada satu lokasi, di situ dibunyikan ayat Al-Quran. Dalam kurun waktu tertentu, Ustaz, dibuka. Mana sih yang paling bagus? Begitu dibuka, ternyata yang dibacakan Al-Quran inilah yang paling bagus tumbuh kembangnya tanaman ini. Itu yang paling bagus. Dia menyampaikan, profesor dari Jepang ini, membunyikan ayat-ayat Al-Quran di sekitar kita ini membuat suasana menjadi segar, udaranya ternetralisir, membuat kita semakin sehat. Pantas dalam buku-buku ruqyah syariah itu, cara paling enak untuk membuat obat itu adalah dengan cara membacakan Al-Quran di atas air. Ini ada penelitian. Al-Quran, air yang di atasnya dibacakan Al-Quran itu berubah unsurnya, molekul-molekulnya berubah. Dia ada interaksinya pada saat dibacakan ayat Al-Quran. Pantesan sehat. Iya ampun Mbak Dengeja, sehat lalu zam-zam nih ke Ustaz. Zam-zam niki air yang paling bagus, karena mungkin tiap hari, tiap waktu di Masjidil Haram itu selalu dibunyikan ayat-ayat Al-Quran. Angka ampura-ampura tiang Ustaz niki, lamun misalan agak-agak pinang, agak-agak berbeda, sulit-sulit sak ngaji polok beai ini ke
kita niatkan, kita ruqyah air ini untuk kita jadikan sebagai obat. Bukankah Al-Quran juga diturunkan sebagai sifat, sebagai obat? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Ya. Ternyata sebagai obat. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempelajari tadi, diberikan ilmu oleh Ustadz, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita bersemangat untuk membacanya, sebisa mungkin apa yang ada di dalamnya kita amalkan, insya Allah kehidupan kita terarah, on the track, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita insya Allah pada pagi hari menjelang siang ini. Jazakallahu khairan katsira. Dinda Ustaz Khalid Nawawi telah hadir di majelis ini. Karing sekali doang. Sabtu depan insya Allah selesai nih persiapan lebaran. Tidak jauh mau makin nih 10. Berarti Sabtu depan sekitar 17 mungkin atau 18 teman-teman sudah mulai persiapan untuk itikaf bagi yang ingin melakukan itikaf di masjid-masjid. Terima kasih. Biar aja. Nggih, udah pinaang doa. Yang di dapur silahkan maksimalkan di dapur. Bapak-bapak yang berencana mau itikaf silahkan mempersiapkan untuk itikaf di masjid-masjid terdekat. Bapak Ibu sekalian, terutama ini teman-temannya Bu Kades, ini ada tools Ramadan dari Lasdasi bagi Bapak Ibu yang menjadi amil, yang bersedia menjadi amil, ini bisa diambil. Kemarin Pak Sawal bilang target untuk bapak-bapak yang jadi amil, yang mau jadi amil itu 5.500.000 ya, 5.500.000. Ibu-ibu 4 juta ya, 4 jutaan. Nah, nanti toolsnya bisa diambil di sini. Terima kasih. Mari kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.